Selamat siang saudara-saudara. Pada kesempatan ini, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bahasan kita pada siang hari ini, sebagaimana biasa kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Analisis perubahan pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibandingkan dengan keuntungan yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Nah, jadi kalau ada nanti PT perseroan terbatas lalu di belakangnya ada TBK terbuka, nah itu berarti perusahaan tersebut telah menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Baiklah. Sumber pendapatan. Ada 5 sumber pendapatan. 1. Transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya pertambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham. Dua, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan, seperti aktiva surat berharga atau penjualan anak garing cabang perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan atau penemuan. Jadi ada yang memberikan hadiah atau
menghibahkan misalnya sebahagian dari sahamnya kepada perusahaan, kemudian sumbangan atau penemuan. 4. Revaluasi aktiva. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu aktiva itu seperti tanah dibeli 1 juta. Tapi 10 tahun kemudian mungkin sudah berharga 10 juta. Sehingga perlu direvaluasi karena sudah terlalu murah aktiva itu di dalam neracanya. 5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil penjualan produk. Nah, inilah yang lebih banyak dan memang inilah sebagian besar yang menyebabkan terjadinya sumber pendapatan, yaitu hasil penjualan produk. Proses terbentuk dan terrealisasinya pendapatan. Yang pertama, earning process atau proses pembentukan pendapatan, yaitu konsep terjadinya pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya operasi perusahaan, meliputi produksi, setelah barang dan jasa diproduksi, lalu diadakan penjualan. Penjualan itu di perusahaan-perusahaan besar jarang itu yang tunai. Jadi penjualan dalam bentuk piutang. Nah, ketika sudah tiba jatuh tempo dari piutang itu, nah, terjadilah pengumpulan piutang. 2. Realization process. Proses realisasi pendapatan. Pendapatan dianggap terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau atas dasar kontrak penjualan. Jadi bisa kita lihat di sini, yang pertama, earning process itu terjadi dari memproduksi, menjual barang dan jasa, kemudian dijual dalam bentuk piutang. Sedangkan proses realisasi pendapatan, nah, pendapatan dianggap terbentuk setelah produk selesai dikerjakan. Jadi produksi tidak termasuk dalamnya. Pendapatan dianggap terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung garing miring atas dasar kontrak penjualan. Pengukuran pendapatan.
pendapatan diukur dengan nilai wajar yang dapat diterima. Jumlah pendapatan biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli yang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Jadi diskon dan rabat itu umumnya berbentuk kas atau setara kas. Bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Bila barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat nilai yang sama, maka pertukaran tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Jadi kalau terjadi pertukaran barang atau jasa yang nilainya sama, berarti tidak ada mengakibatkan pendapatan. Dan bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Berikutnya kita membicarakan masalah pengukuran pendapatan. Nah, sudah bisa diterima oleh para penjual dan pembeli bahwa pendapatan itu atau alat untuk mengukur pendapatan itu biasanya menggunakan uang. Banyak sebetulnya alat yang bisa digunakan, tetapi semuanya itu kurang baik dibandingkan dengan pengukuran pendapatan dengan uang. Sekalipun begitu, uang itu nilai 100.000 hari ini bisa jadi beberapa hari atau bulan kemudian uang itu nilai atau daya belinya tidak sama lagi. Jadi kalau itulah saudara-saudara, kalau kita misalnya membeli gorengan, dulu
beberapa bulan yang lalu masih bisa misalnya satu gorengan 500 rupiah. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian itu naik menjadi 700 rupiah satu gorengan. Maka daya beli daripada uang itu sudah berkurang. Begitu sebaliknya. Analisa perubahan laba kotor. Perubahan dalam laba kotor atau gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut. Baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang merugikan atau penurunan. Pada dasarnya perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu, faktor penjualan. Hasil penjualan disebabkan oleh A. Perubahan harga jual per satuan produk. B. Perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. 2. Faktor harga pokok penjualan atau HPP. Perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh A. Perubahan harga pokok rata-rata persatuan, dan B. Perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Jadi, laba kotor sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Faktor penyebab perubahan laba kotor. 1. Berubahnya harga jual. Artinya, berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Misalnya harga jual yang ditetapkan sebelumnya 100 rupiah per unit dinaikkan menjadi 110 rupiah per unit, atau sebaliknya, karena berbagai sebab harga jual justru diturunkan. Perubahan ini jelas akan berdampak terhadap perolehan dari nilai jual tersebut. Dua, satu tadi berubahnya harga jual. 2. Berubahnya jumlah kuantitas
atau volume barang yang dijual. Artinya perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Sama seperti harga jual, perubahan jumlah barang yang dijual, misalnya dari jumlah yang ditargetkan terjual 1000 unit, namun hanya terjual 900 unit, atau sebaliknya naik menjadi 1100 unit, jelas akan mengakibatkan perubahan perolehan dari nilai jual tersebut. 3. Berubahnya harga jual penjualan. Maksudnya, perubahan harga pokok penjualan dari sebelum dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Perubahan ini mungkin disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya. Misalnya kenaikan atau penurunan harga pokok, misalnya kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Dalam praktiknya, banyak sebab yang mempengaruhi tingkat penjualan dan harga pokok penjualan, sehingga mempengaruhi perolehan laba kotor dalam periode yang bersangkutan. Sebagai contoh, perubahan harga jual yang tinggi akan mengakibatkan kemungkinan turunnya jumlah barang yang dijual atau sebaliknya. Hal ini disebabkan kemungkinan konsumen akan berpindah ke produk yang lain yang harganya relatif lebih murah. Kemungkinan juga konsumen akan menunda atau mengurangi jumlah pembelian dari sebelumnya. Demikian pula jika terjadi penurunan harga, belum tentu mampu untuk meningkatkan porsi penjualan. Namun dalam praktiknya, penurunan harga jual mampu meningkatkan jumlah atau volume penjualan. Sementara itu, pendapatan dari hasil jualan sudah pasti akan lebih rendah jika tidak diimbangi dengan peningkatan harga jualnya dan volume penjualan. Sekarang kita membahas contoh analisis laba kotor. Untuk lebih memudahkan memahami dan mengertikan pemahaman tentang analisis perubahan laba kotor, maka berikut ini dibuatkan beberapa contoh kasus. Kasus 1.
PT Abadi Tbk terbuka. Memiliki laporan laba rugi tahun 2016 dan 2017 dan harga jual persatuan, harga pokok persatuan, serta jumlah barang yang dijual dari kedua periode tersebut, yaitu sebagai berikut. Komponen tahun 2016, tahun 2017. Jadi ada 3 kolom. Komponen penjualan bersih tahun 2016 Rp100.000. Tahun 2017 Rp165.000. Harga pokok penjualan tahun 2016 Rp75.000, 2017 Rp110.000. Laba kotor 2016 Rp25.000, yaitu 100.000 kurang 75.000 tahun 2016. Tahun 2017 Rp50.000, yakni 165.000 kurang 110.000. Jumlah barang yang dijual tahun 2016 1.000 unit. Tahun 2017 1.100 unit. Harga persatuan 100.000 dibagi 1.000 unit Rp100 tahun 2016, sedangkan tahun 2017 penjualan bersih 165.000 dibagi jumlah barang yang dijual 1.100, maka terdapatlah harga persatuan tahun 2016 Rp100 dan tahun 2017 Rp150. Harga pokok persatuan Rp75.000, yaitu harga pokok penjualan keseluruhan dibagi dengan 1.000 unit, Rp75 persatuan. Tahun 2017 110.000 dibagi 1.100 unit, maka harga persatuan 150. Harga pokok persatuan adalah 110.000 dibagi 1.100 unit, Rp100 tahun 2017. Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terjadi peningkatan penjualan sebesar Rp65.000. Dari tahun sebelumnya, yaitu penjualan pada tahun 2016 Rp100.000 menjadi Rp165.000 pada tahun 2017. 2. Harga pokok
penjualan juga meningkat sebesar Rp35.000 dari tahun 2016 Rp75.000 menjadi Rp110.000 pada tahun 2017. 3. Laba kotor juga meningkat sebesar 100% atau sebesar Rp25.000 dari Rp25.000 pada tahun 2016 menjadi Rp50.000 pada tahun 2017. Jumlah barang yang dijual meningkat sebesar 100 unit atau 10%, yakni 1.000 unit pada tahun 2016 menjadi 1.100 unit pada tahun 2017. 5. Harga persatuan meningkat sebesar Rp50 dari 100 pada tahun 2016 menjadi 150 pada tahun 2017. 6. Harga pokok persatuan meningkat sebesar Rp25, yakni dari Rp75 pada tahun 2016 menjadi Rp100 pada tahun 2017. Untuk menganalisis perubahan laba rugi di atas, diperlukan tahap-tahap analisis. Tujuannya adalah di samping memudahkan kita melakukan analisis, juga mempermudah dalam memahaminya. Adapun tahap analisis yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membuat tabel perubahan. Secara ringkas, perubahan laba rugi yang terjadi dari data di atas jika dimasukkan ke dalam tabel adalah sebagai berikut. Ada 4 kolom terdiri dari komponen tahun 2016, tahun 2017, kenaikan. Komponen penjualan bersih 2016 100.000, 2017 165.000, kenaikan 65.000, yaitu 165.000 dikurangi dengan 100.000. Harga pokok penjualan naik 35.000, yaitu 2017 110.000 dikurangi 2016 75.000. Laba kotor naik 25.000, yaitu tahun 2017 50.000 dari sebelumnya 2016 25.000. Jumlah barang yang dijual naik 100 unit, yaitu tahun 2017 1.100 unit dari 1.000 unit tahun 2016. Harga persatuan naik Rp50 tahun 2017 150 dari 2016 100 rupiah. Harga pokok persatuan kenaikan Rp25 tahun 2017 100 rupiah dari sebelumnya
tahun 2016 Rp75. Baik, langkah kedua menganalisis sebab-sebab perubahan. Analisis pertama adalah perubahan laba kotor yang diakibatkan penjualan, yaitu jumlah atau kuantitas penjualan dengan harga jual. Rumus yang dapat digunakan adalah QT2, kuantitas 2 dikali per 2, price, harga 2 dikurangi per 1 atau price 1, di mana QT1 jumlah atau volume produk sebelumnya atau yang dianggarkan. QT2 jumlah atau volume produk yang dijual sesungguhnya. Per 1 harga pertama, harga tahun sebelumnya atau yang dianggarkan. Per 2 harga kedua, yaitu harga yang sesungguhnya. Satu, karena faktor penjualan. Penjualan tahun 2017 Rp165.000. Jumlah penjualan tahun 2017 kali harga jual tahun 2016, yaitu 1.100 unit kali Rp100, 110.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual, yaitu Rp55.000. Cara lain adalah jumlah penjualan 2017 kali buka kurung harga jual 2017 dikurangi harga jual 2016, atau QT2 kali PR2 dikurang per 1. Kuantitas kedua 1.100 dikali PR2 150 dikurang per 100 sama dengan 55.000. Dua, karena jumlah kuantitas penjualan. Jumlah penjualan tahun 2017 kali harga jual tahun 2016, yaitu 1.100 unit kali 100, 110.000. Penjualan tahun 2016 Rp100.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan Rp10.000. Cara lain adalah per 1 kali QT2 kurang QT1. Harga jual 2016 kali jumlah penjualan 2017 kurang jumlah penjualan 2016, yaitu Rp100 kali 1.100 unit kurang 1.000 unit sama dengan 10.000. Analisis kedua adalah perubahan laba kotor yang diakibatkan harga pokok penjualan, yaitu persatuan maupun jumlah kuantitas. Rumus yang digunakan
QT2 kali HPP2 harga pokok 2 dikurangi HPP1. Lihat keterangan QT1, QT2, HP1, HPP2. Tiga, karena harga pokok penjualan tahun 2017 harga pokok penjualan 110.000, jumlah penjualan tahun 2017 kali harga pokok tahun 2016 yaitu 1.100 unit kali 75 rupiah, 82.500. Sehingga kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok adalah 27.500. Nah, kalau ada buka kurung dan tutup kurung di dalam rupiah itu artinya pengurangan, ya, negatif. Cara lain adalah QT2 kali HPP2 kurang HPP1. Jumlah penjualan 2017 buka kurung kali buka kurung harga pokok 2017 dikurangi harga pokok 2016 yaitu 1.100 kali 100 rupiah dikurangi 75 rupiah, maka 1.100 kali 25 rupiah 27.500. 4. Karena jumlah atau kuantitas penjualan. Jumlah penjualan tahun 2017 kali harga jual tahun 2016 yaitu 1.700 unit kali 75, 82.500 rupiah. Penjualan tahun 2016 75.000 rupiah. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan. Nah, di sini terjadi penurunan 7.500 karena 7.500 ini diantara dua kurung. Cara lain adalah QT1 kali HPP2 kurang HPP1 tutup kurung. Harga jual 2016 kali jumlah penjualan 2017 kurang penjualan 2016 sama dengan 7.500. Langkah ketiga, membuat laporan perubahan laba rugi. Berikut ini laporan perubahan laba rugi atau laba kotor. PT Abadi Tbk terbuka. Laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2017 dengan 2016. 1. Kenaikan penjualan diakibatkan kenaikan harga jual 55.000, kenaikan kuantitas penjualan 10.000 menjadi 65.000. 2. Kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan kenaikan harga pokok per unit 27.500, kenaikan kuantitas harga pokok 7.500, maka jumlahnya 35.000 rupiah. 65.000 rupiah dikurangi 35.000 rupiah. 3. Kenaikan laba kotor menjadi 30.000 rupiah, yaitu kenaikan penjualan
Nomor 1, 65.000 rupiah. Nomor 2, 35.000 rupiah. Jadi 65.000 rupiah kurang 35.000 rupiah. Kenaikan laba kotor 30.000 rupiah. Di samping cara yang di atas, kenaikan baik oleh faktor harga jual maupun harga pokok penjualan dapat pula dilakukan analisis dengan cara lain. Analisis lain yang dimaksud adalah karena faktor kuantitas penjualan, harga jual, nomor 2 dan nomor 3 kuantitas penjualan dengan harga jual. Contoh 1, faktor kuantitas penjualan, yaitu kenaikan penjualan disebabkan oleh naiknya kuantitas atau jumlah penjualan. Jika tidak ada kenaikan harga jual. Harga persatuan 2016 100 rupiah, kenaikan kuantitas 100 unit. Kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan. Jika tidak ada kenaikan harga jual adalah 100 rupiah kali 100 unit, 10.000 rupiah. Contoh 2, faktor harga jual, yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual jika tidak ada kenaikan kuantitas penjualan. Kenaikan harga jual 50 rupiah, kuantitas penjualan 2016 1.000 unit. Kenaikan laba kotor karena harga jual 50 kali 1.000 unit, 50.000 rupiah. 3, faktor kuantitas penjualan dengan harga jual, yaitu kenaikan harga jual per unit dikalikan kenaikan kuantitas penjualan. Kenaikan harga jual 50 rupiah, kenaikan kuantitas 100 unit, maka kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan 50 kali 100 unit, 5.000 rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan 100 rupiah kali 100 unit, 10.000 rupiah. Kenaikan laba kotor karena harga jual 500 kali 1.000 unit sama dengan 50.000 unit. Maaf, ini 50 kali 100 unit sama dengan 50.000 rupiah. Kenaikan harga jual per unit dikali dengan kenaikan kuantitas penjualan 50 rupiah kali 100 unit, 5.000 rupiah. Maka total kenaikan laba kotor karena penjualan adalah 65.000 rupiah. Selanjutnya, kenaikan harga pokok 35.000 disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Faktor kuantitas. Kenaikan harga pokok disebabkan
kenaikan kuantitas dengan jumlah, tidak ada kenaikan harga pokok. Harga pokok 2016 Rp75, kenaikan kuantitas 100, jadi kenaikan karena faktor kuantitas Rp75 kali 100 unit, 7.500. 2. Faktor harga pokok. Kenaikan harga pokok disebabkan kenaikan harga pokok per unit dengan asumsi tidak ada kenaikan dalam kuantitas. Kenaikan harga pokok per unit Rp25, kuantitas yang dijual 2016 1.000 unit, kenaikan karena faktor harga pokok Rp25 kali 1.000 unit, Rp25.000. 3. Faktor kuantitas dan harga pokok. Kenaikan harga pokok per unit kali kenaikan kuantitas. Kenaikan harga pokok per unit Rp25. Kenaikan kuantitas 100 unit. Rp25 kali 100 unit sama dengan 2.500. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Kenaikan karena faktor kuantitas 75 kali 100 unit 7.500. Kenaikan karena faktor harga pokok 25 kali 1.000 unit 25.000. Kenaikan harga pokok per unit kali kenaikan kuantitas Rp25 kali 100, 2.500. Jadi jumlah kenaikan harga pokok penjualan adalah Rp35.000. Nah, jadi kita buatlah sekarang ke dalam tabel laporan perubahan dalam penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor tahun 2017 dengan 2016. Ada 4 kolom: tahun penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor. 2016 penjualan 100.000, harga pokok penjualan 75.000, laba kotor 25.000. 2017 penjualan 165.000, harga pokok penjualan 110.000, laba kotor 55.000. Kenaikan penjualan 165.000 dikurangi 100.000, 65.000. Kenaikan 35.000, yaitu dari 75.000 menjadi 110.000. Laba kotor 2016 100.000 dikurangi 75.000 menjadi 25.000. Tahun 2017 penjualan 165.000, harga pokok penjualan 110.000, laba kotor 55.000. Kenaikan 165.000 kurang 100.000. Kenaikan penjualan 65.000. Kenaikan harga pokok penjualan dari 75.000 menjadi 110.000, 35.000. Laba kotor 25.000
2016 menjadi 55.000, 2017 kenaikan adalah 30.000. Kenaikan dan penurunan buka kurung diberi tanda bintang kalau penurunan disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 5 kolom. 1. Komponen kuantitas. Penjualan 10.000, harga pokok 7.500, laba kotor naik 2.500. 2. Harga jual 50.000, harga pokok penjualan kosong, maka laba kotor naik 50.000. Harga pokok penjualan 25.000, laba kotor adalah naik 25.000. Kuantitas dan harga jual. Penjualan 5.000, laba kotor 5.000, kuantitas dan harga pokok 2.500, laba kotor turun 2.500, yaitu dari 5.000 kuantitas dan harga jual dikurangi 2.500 kuantitas dan harga pokok penjualan. Jumlah penjualan 65.000, harga pokok penjualan 35.000, dan laba kotor 65.000 kurang 35.000, 30.000. Tabel berikutnya komponen tahun 2016, tahun 2017 laba kotor. Penjualan bersih 100.000 2016, 2017 laba kotor 65.000. Harga pokok penjualan tahun 2016 75.000, tahun 2017 110.000, laba kotor 35.000. Laba kotor 25.000 tahun 2016, tahun 2017 menjadi 55.000, maka naik 30.000. Jumlah barang yang dijual 1.000 unit tahun 2016, tahun 2017 1.100 unit, maka 100 unit. Harga persatuan 100 rupiah 2016, 2017 150, naik 50. Harga pokok persatuan 2016 75, 2017 100, naik 25 rupiah. Nah, demikianlah saudara-saudara contoh soal dalam menganalisis bahasan kita mengenai analisis perubahan pendapatan agar Anda dapat lebih
memahami bahasan ini, maka Bapak membuat tugas untuk dikerjakan, yaitu yang paling bawah PT Abadi Tbk, laporan perubahan dalam penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor tahun 2017 dengan 2016. Analisislah seperti kasus satu di atas. Demikianlah pertemuan kita pada siang dan sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.